Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Conita Tirani, mahasiswi dari IAIN SAS Bangka Belitung. Di video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pemeliharaan data BK. Pemateri pertama yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Agatha Yopita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Yopita dengan NIM 2015031. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pengertian teknologi informasi secara umum. Menurut Hack dan Ken 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan pemrosesan tertentu. Sedangkan menurut Martin 1999, teknologi informasi tidak hanya sebatas teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan untuk mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Dari kedua pengertian di atas, maka pengertian teknologi informasi dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu atau brainware. Peran teknologi informasi dalam BK. Fungsi teknologi informasi dalam BK, kedudukan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling berada dalam dukungan sistem. Ini berarti bahwa teknologi informasi menjadi salah satu sarana untuk mendukung layanan bimbingan dan konseling. Fungsi tersebut antara lain, yang pertama, sebagai metode untuk meningkatkan skill konselor atau guru BK dalam memberikan layanan sehingga siswa tidak merasa bosan dan jenuh. Yang kedua, sebagai sarana dan prasarana dukungan sistem terhadap pengembangan media layanan BK. Yang ketiga, sebagai pemenuhan waktu dalam memberikan layanan. Pentingnya teknologi informasi dalam bimbingan konseling menuntut konselor untuk dapat menguasai teknologi agar dapat memudahkan dalam pemberian pelayanan konseling kepada kliennya. Memanfaatkan teknologi informasi bagi seorang guru sudah semakin urgent tampaknya, dan khusus bagi kita guru BK. Banyak sekali kreasi yang dapat dibuat dalam melayani konseling. Manfaat teknologi informasi dalam pembelajaran adalah untuk meningkatkan efektivitas dan keefisienan dalam proses pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah semakin mudahnya interaksi antara konselor dengan kliennya, yang tidak harus bertatap muka dalam pelaksanaan proses bimbingan dan konseling. Teknologi informasi juga memudahkan klien untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan pada saat itu juga. Dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi tersebut dengan tidak dimanfaatkan secara tepat seperti maraknya penyalahgunaan teknologi informasi, salah satunya internet, yaitu beredarnya pornografi yang tanpa batas atau tayangan-tayangan kekerasan yang tidak pantas untuk disaksikan, terutama oleh para remaja dan anak-anak. Jika konselor dan konseli sudah paham akan manfaat dan pentingnya teknologi informasi dalam menunjang proses layanan bimbingan dan konseling, maka kedepannya bimbingan dan konseling akan menjadi suatu bidang pendidikan yang inovatif dan efisien berkat kemajuan teknologi informasi, namun tetap tidak menghilangkan esensi dari layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Informasi atau data siswa tidak lagi harus disimpan dalam arsip yang terdiri dari kertas-kertas yang mungkin akan tercecer atau berubah menjadi usang.
Berkembangnya teknologi informasi menjadi sebuah alasan mengapa dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling perlu adanya pemeliharaan terhadap data-data yang telah disusun ataupun dirancang sebagaimana tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh seorang konselor dalam tugasnya membantu klien atau konseli menuju perkembangan yang optimal dengan proses-proses bimbingan dan konseling. Namun, di zaman yang syarat akan teknologi informasi yang canggih ini, pemeliharaan data dalam bimbingan dan konseling perlu menjadi sebuah pembelajaran yang wajib untuk dipelajari oleh seorang konselor, karena sesuai dengan kode etik seorang konselor yang harus menjaga data konseli sebagai suatu kerahasiaan, sebagai asas bimbingan data yang bersangkutan jika diberikan kepada orang-orang yang bersangkutan pula harus ada persetujuan dari klien atau konseli tersebut. Hal di atas menjadi sebuah gambaran begitu pentingnya menjaga data-data konseli yang bersifat rahasia sesuai dengan asas-asas bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, dalam menjaga eksistensi, konsistensi, dan kompetensi seorang konselor dalam profesionalisasinya terhadap unjuk kerja bimbingan dan konseling, khususnya terhadap aplikasi teknologi informasi dalam pemeliharaan data bimbingan dan konseling. Baik, pemateri kedua yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Rapendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapendo dengan NIM 2015041. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pemeliharaan data BK. Nah, dalam aplikasi pemeliharaan data BK, aplikasi teknologi informasi ini sangat mendukung dalam membantu proses pemeliharaan. Aplikasi yang dibutuhkan pada pemeliharaan data bimbingan dan konseling tentunya yang sesuai dengan kapasitas data dan stabilitas komputer beserta jaringan yang digunakan. Nah, di sini saya mengambil salah satu aplikasi yang dapat membantu pemeliharaan data BK, yaitu aplikasi backup data. Nah, yang mana aplikasi backup data memiliki dua tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk mengembalikan data apabila data tersebut hilang atau rusak. Nah, untuk tujuan kedua yaitu mengembalikan data ke titik tertentu di masa lalu seperti restore. Nah, untuk proses backup data mengharuskan kita untuk menggandakan data yang pada akhirnya dapat menghabiskan kapasitas media penyimpanan. Ya, walaupun data menghabiskan ruang penyimpanan, manfaat backup data akan terlihat saat perangkat yang digunakan mengalami suatu permasalahan. Nah, jika perangkat mengalami virus atau salah satu media penyimpanan harus diganti, kita tidak lagi kerepotan untuk memindah data-data penting dan terhindar dari resiko yang lebih besar. Nah, jadi untuk aplikasi backup data dapat kita gunakan sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang ada di sekitar kita. Nah, untuk menggunakan aplikasi tersebut sebaiknya kita menggunakan pemeliharaan terencana, schedule maintenance, karena dengan begitu pemeliharaan akan termanage dengan baik dan teratur sehingga memudahkan pemeliharaan data bimbingan dan konseling. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai aplikasi pemeliharaan data bimbingan dan konseling. Terima kasih. Baik, pemateri ketiga yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Erpa. C. Aplikasi pemeliharaan data BK. Dalam pemeliharaan data, bimbingan, dan konseling, aplikasi teknologi informasi sangat mendukung dalam membantu proses pemeliharaan. Aplikasi yang dibutuhkan pada pemeliharaan data, bimbingan, dan konseling tentunya yang sesuai dengan kapasitas data dan stabilitas komputer beserta jaringan yang digunakan.
Ada beberapa aplikasi yang dapat membantu pemeliharaan data bimbingan dan konseling di antaranya. 1. Hardware, 2. Hard disk eksternal, 3. GOS atau General Hardware Oriented System, software, yang keempat backup data, yang kelima antivirus, yang keenam tape recorder, yang ketujuh video recorder. Dari beberapa aplikasi di atas dapat kita gunakan sesuai dengan kapasitas, sarana dan prasarana yang dimiliki dan stabilitas komputer guna efisiensi dalam menjalankan pemeliharaan data, bimbingan, dan konseling. Untuk menggunakan aplikasi tersebut, sebaiknya kita menggunakan pemeliharaan terencana atau schedule maintenance, karena dengan begitu pemeliharaan akan termanage dengan baik dan teratur, sehingga memudahkan pemeliharaan data, bimbingan, dan konseling. Baik, pemateri keempat akan dijelaskan oleh Saudari Lia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rizkyani Ginanti dengan NIM 2015-050. Di sini saya akan memaparkan materi tentang definisi dan jenis pemeliharaan. Aplikasi yang dibutuhkan pada pemeliharaan data, bimbingan, dan konseling tentunya yang sesuai dengan kapasitas data dan stabilitas komputer. Besarnya jaringan yang digunakan. Teknik pemeliharaan data ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, menerapkan dan meningkatkan pemeliharaan perencanaan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan atau kecepatan perbaikan. Nah, jenis-jenis pemeliharaan data secara garis besar. Pemeliharaan tidak terencana, itu yang pertama. Nah, pemeliharaan terencana ini jenis ini mudah untuk dipahami semua orang. Nah, pemeliharaan jenis ini juga mengizinkan peralatan beroperasi hingga valid atau rusak. Dan selanjutnya, pemeliharaan terencana. Nah, pemeliharaan terencana adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan diawali sebelum pengorganisasian atau rencana-rencana terlebih dahulu dan memiliki ke masa depan. Pengendalian dan pencatatan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tentunya, jika dilihat dari dua jenis pemeliharaan data yang telah saya sampaikan di awal tadi, pemeliharaan tidak terencana yang mudah dilakukan karena tidak memerlukan perencanaan terlebih dahulu. Namun, dari segi keamanan dan kualitas, pemeliharaan terencana yang lebih memilih esensi memelihara dibandingkan dengan pemeliharaan tidak terencana. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya paparkan mengenai materi definisi dan pemeliharaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin hanya itulah, dan saya kembalikan kepada moderator. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemateri terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Febrianto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data. Untuk memperoleh data atau informasi yang objektif, diperlukan sumber data yang dapat memberikan keterangan data atau informasi yang dapat dipercayai pula. Untuk itu, data yang kita gali hendaknya bukan dari satu pihak saja, tetapi dari berbagai pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan bimbingan di sekolah. Oleh karena itu, sumber data yang dapat kita hubungi dalam memperoleh informasi mengenai program bimbingan dan konseling yaitu kepala sekolah, koordinator BP, guru mata pelajaran, wali kelas, staf sekolah lainnya seperti pegawai tata usaha, siswa dan teman terdekatnya, orang tua dan masyarakat,
dan para ahli atau lembaga tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Siapa sumber data yang perlu dihubungi? Tentunya sesuai dengan data atau informasi yang diperlukan. Sedangkan yang dapat bertindak sebagai evaluator adalah terutama koordinator bimbingan dan konseling, kepala sekolah, pemilik dan pengawas sekolah. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan layanan media BK diharapkan sebagai calon praktisi, konselor atau guru BK sekolah dapat meningkatkan kemampuannya dalam bidang teknologi. Peningkatan kemampuan dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan atau bisa melalui pembelajaran mandiri. Baik, mungkin itu yang dapat kami jelaskan tentang pemeliharaan data BK. Mungkin jika ada kata-kata yang kurang atau penjelasan yang kurang, kami meminta maaf kepada Allah. Kami memohon ampun. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.